Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Rizal Yafatu. Oke, jadi di video kali ini ya teman-teman, jadi kali ini saya berada di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Jadi seperti itulah Masjid Al-Akbar ya. Oke, kita akan masuk ke dalam Masjid Al-Akbar. Apakah di masa pandemi ini sudah kembali dibuka? Mari ikuti. Oke teman-teman, ayo ikuti. Jadi kali ini kita sudah sampai di depan Masjid Nasional Al-Akbar ini ya. Dan di sini ini ada petanya, peta petunjuk ya. Kalau di arah sana itu Al-Safa, dan di sebelah sana Al-Marwah, dan di sebelah sananya lagi Muzdalifah. Oke, kita akan memasuki di dalam Masjid Al-Akbar ini ya. Oke, kita masuk. Oke teman-teman, jadi kali ini saya bakalan memasuki yang namanya Al-Safa. Al-Safa, dari kata-kata Al-Safa ini, kenapa kok ada tulisan Al-Safa di Masjid Al-Akbar ini? Mari kita telusuri, telusuri dan kita lakukan ada apa saja di dalam Masjid Al-Akbar ini. Oke teman-teman, jadi kali ini saya sedang memasuki di luar, bukan di dalam ya, ini masih di luar Masjid Al-Akbar ya. Kalau di dalam kita akan memasuki pintu itu ya. Nah, kita akan memasuki pintu itu. Tetapi di sini uniknya ya, ini ada peta di halaman Masjid Al-Akbar. Coba kameramen lihat di sini. Nah, oke, jadi ini adalah peta di sekeliling Masjid Al-Akbar ya teman-teman ya. Oke, saya akan jelaskan ya. Jika kalian di sini, ini adalah kantor agama. Dan kalau kalian di sini ya teman-teman ya, ini kalian itu lewat di depan Masjid Al-Akbar Surabaya ya. Ini kalau dari arah depan. Nah, jika kalian melewatinya itu ya dari arah sini, kalau dari tol, maka kalau kalian lewat dari tol ini termasuk pintu belakang dari Masjid Al-Akbar. Ketika kalian melewati di Masjid Al-Akbar ini ya dari arah tol, maka kalian di sini akan disambut dengan menara yang berada di Masjid Al-Akbar. Kali ini saya bakalan menelusuri semua jejak-jejak, semua tempat-tempat yang unik yang berada di Masjid Al-Akbar Surabaya ini. Oke, mari kita telusuri ya. Oke teman-teman, jadi ketika kita sudah mereview ini adalah peta konsep peta di halaman Masjid Al-Akbar, dan di sini ada yang sedang direnovasi ya. Jadi di dalam Masjid Al-Akbar itu ada kolam, dan kolamnya masih direnovasi seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Ini lagi proses perenovasian kolam yang berada di Masjid Al-Akbar. Oke, kita akan menelusuri di arah sana ya. Sebelum kita menelusuri, mari kita review piagam penghargaan yang berada di Masjid Al-Akbar Surabaya. Nah, jadi di sini nih ya, Masjid Al-Akbar itu
sudah mendapatkan piagam penghargaan. Dan di sini di 5 penghargaan itu ya, di piagam penghargaan itu ada 5 butir ya. Yang pertama, ini Masjid Al-Akbar Surabaya dibangun semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang ke-1. Poin yang kedua, Masjid Al-Akbar Surabaya dibangun bersama oleh masyarakat. Jadi semua masyarakat itu bergotong royong untuk membangun Masjid Al-Akbar Surabaya ini. Dan pemerintah melalui amanat yang dipercayakan kepada Dewan Pendiri Masjid Al-Akbar Surabaya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Masjid Al-Akbar dibangun untuk kemaslahatan umat dan syariat Islam. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Masjid Al-Akbar dalam melaksanakan kegiatan ibadah, dalam arti seluas-luasnya senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Berpegang Al-Quran itu berpegang kepada kitab Al-Quran dan hadis melalui hadisnya Rasulullah SAW. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima ini ya, poin yang terakhir, Masjid Al-Akbar Surabaya khusus dalam penyelenggaraan kegiatan ibadah sholat berkiblat kepada penyelenggara di Masjid Al-Haram Mekah. Itu poin yang kelima. Dan di sini ya, Masjid Al-Akbar itu Surabaya 10 November tahun 2000. Dewan Pendiri Tri Sutrisno, dan di sini banyak ya, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Basofi Sudirman, Tarmizi Tahir, Mari Muhammad, Husen Supartono, Sunarto Sumoprawiro, dan Wali Kota Surabaya. Ini sudah diresmikan oleh semua pendiri, semua pemerintah yang berada di Kota Surabaya di tahun 2000-an. Oke, kita akan menelusuri dari sana ya. Apakah di sana masih ada tempat-tempat yang lebih menarik lagi selain ini? Mari ikuti di channel ini. Oke teman-teman ya. Jadi di Masjid Al-Akbar, Masjid Nasional Al-Akbar ini ya, itu diresmikan oleh Presiden Indonesia yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Gus Dur. Jadi ini diresmikan pada tanggal 10 November tahun 2000. Dan pada saat itu presidennya namanya Gus Dur, Bapak Proklamasi. Bukan Bapak Proklamasi ya, tetapi Gus Dur itu Bapak Pluralisme. Ya, benar kan? Pluralisme ya. Yang Bapak Proklamasi itu kan Insinyur Haji Soekarno-Hatta. Dan di sini dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus tahun 1995 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu Wakil Presidennya adalah Haji Tri Sutrisno. Oke teman-teman ya, gini ya, saya jelaskan. Kalian kebanyakan kalau di masjid itu ketika sudah waktunya azan, kan pasti ada tek 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 dem. Nah itu kebanyakan kan biasanya kan dari samping ini, terus di situ tabuhannya mim itu loh. Nah itu adalah tempat kentong. Ini kentongnya. Jadi kalau ketika sudah azan, kentongnya di sini tek 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 tek. Nah hidur itu ada di sana. Jadi kentong dari sini ini udah terdengar dengan senyaring-nyaring mungkin lah. Sudah terdengar ya cukup nyaring sekali, dan tidurnya pun akan langsung dem dem dem. Nah ini uniknya dari Masjid Al-Akbar ini ya, kentong dan tidurnya itu enggak itu loh, enggak berdampingan gitu, melainkan di sini itu terpisah tidur sama kentongannya.
Oke, kita akan menelusuri lagi ya di sini ya. Dan di sini ini Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, peresmian renovasi kubah dan grand toilet Masjid Nasional Al-Akbar pada tanggal 10 November 2021. Jadi barusan ini ya yang diresmikan tahun kemarin, sekarang kan tahun 2022. Dan di sini Masjid Al-Akbar Nasional diresmikan Masjid Nasional. Nah, dari kata-kata nasional itu ya, nasional kan mencakup semua yang berada di negara Indonesia kita. Jadi nasional udah cukup apa ya, sudah cukup luas, sudah cukup viral banget. Dan dimana-mana pasti kalian tahu apa itu Masjid Al-Akbar. Jadi Masjid Al-Akbar ya cukup viral sekali ya dulu ketika diresmikannya Masjid Nasional. Tetapi di sini saingannya Masjid Nasional Al-Akbar ini ya, itu disaingi oleh Masjid Istiqlal yang berada di DKI Jakarta. Oke, semoga saja di tahun depan ataupun di hari-hari berikutnya, semoga saja saya bisa mereview Masjid Nasional, bukan Masjid Nasional. Semoga saja saya minta doanya kepada kalian semuanya. Semoga di tahun-tahun yang akan datang ataupun hari-hari yang akan datang, kita bisa mereview lebih jelas dengan yang berada di saingannya Masjid Istiqlal yang berada di Jakarta. Semoga saja ya, saya doakan, mohon doanya kalian semuanya supaya saya bisa mencapai di Masjid Istiqlal Jakarta. Amin amin Allahumma amin. Oke, kita akan menelusuri lagi ya. Di atas sana itu masih banyak, ada apa saja. Dan di sini ini adalah tangga atau lift yang akan menuju di atas Masjid Nasional Al-Akbar. Oke, mari kita masuk di dalam. Oke teman-teman, jadi karena masa-masa ini masih masa direnovasi, maka lift yang berada di Masjid Al-Akbar ini tidak bisa dijalankan untuk sementara waktu ini ya. Oke, kita akan menelusuri di atas sana ada apa saja. Mari ikuti di channel ini. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di atas ini ya. Dan di atas ini cukup menarik sekali, cukup indah sekali ya. Dan di situ ada apa itu? Oke, kita akan jelaskan. Saya jelaskan di sana ini. Di sini ini apa ini? Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, ruang serbaguna Al-Marwah. Nah, jadi Al-Marwah itu ya naik ke atas. Tadi di awal-awal video kan Al-Marwah kan dari arah sebelah kanan ya. Ini adalah ruang Al-Marwah. Masjid Nasional Al-Akbar diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Jadi diresmikan pada masa-masa presiden yang bernama Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, kita akan telusuri lagi ya. Di dalam sana apakah lebih menarik lagi, apakah lebih jelas lagi? Oke, kita akan menelusuri ya. Wow, di sini ini adalah tempat praktek ibadah manasik haji ya, yang biasa dilakukan oleh para kanak-kanak ataupun para anak-anak TK ya. Wow, oke, kita akan tunjukkan ya. Ini seperti ini. Oke teman-teman, maaf ya, maaf sekali. Ternyata ketika saya masuk di sini, ini bukan tempat untuk ibadah haji yang biasa dilakukan oleh anak-anak kecil, tetapi di sini ini adalah ruang rapat ya, ruang rapat dari penjuru manapun. Ya seperti inilah ya ruang rapatnya, ini cukup lumayan besar sekali dan indah sekali di sini. Nah seperti itulah ya. Di atas itu sangat banyak sekali lukisan-lukisan, bukan lukisan ini cuman keindahannya, karyanya sangat menarik sekali yang ada di Masjid Nasional Al-Akbar ini. Di sini ini sangat indah sekali ya teman-teman ya. Di situ sangat indah, dan di sini uniknya ini ya. Ini ada, Masya Allah, Subhanallah, indah sekali ya di sini ya. Oke, kita akan melihat yang berada di sini ya.
yang berada di Masjid Al-Akbar itu ya. Ini saya dari depan, bukan dari depan, dari atas, dan di sini Masya Allah, subhanallah, indah sekali ya. Subhanallah, di sini sangat indah sekali ya teman-teman ya. Ini adalah kiblat yang berada di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya itu ya. Itu adalah kiblatnya, dan di sini adalah tempat khutbah untuk sholat Jumat. Dan di sini ada kipas 4 itu ya, 1, 2, 3, dan 4. Subhanallah, indah sekali ya di sini ya. Wow, sangat indah sekali ya. Oke, kita akan menelusuri lagi tempat-tempat yang indah yang berada di Masjid Nasional Al-Akbar ini ya. Ya, jadi ketika saya di atas di sini, ini masih renovasi kolam yang berada di dalam Masjid Nasional Al-Akbar ini ya. Ini masih direnovasi, masih dibersihkan, dan di sini sangat banyak sekali orang-orang yang bekerja ya. Oke, kita akan menelusuri lagi di tempat-tempat lainnya ya. Mari ikuti. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian di video kali ini. Kita sudah menelusuri. Terima kasih buat kalian yang sudah menelusuri, yang telah mengikuti, yang telah melihat channel ini mulai dari awal tadi, dari Masjid Al-Akbar hingga sampai naik ke atas, dan tibalah kita ke menara yang berada di Masjid Al-Akbar ini ya. Ini adalah menara yang berada di Masjid Al-Akbar itu ya. Mungkin itu ditutup, maka di sini saya tidak bisa melanjutkan, saya tidak bisa menelusuri atau naik ke atas seperti apa. Mohon maaf sekali ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini, karena sekarang di zaman ini, zaman-zaman new normal, Masjid Nasional Al-Akbar kembali dibuka. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.